Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah 13.05. Sebentar lagi teman-teman kita akan mulai kajian kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sekarang sudah bergabung 47 orang. Teman-teman boleh diajak sahabatnya, saudaranya ataupun keluarganya, tetangganya boleh untuk diajak bergabung di agenda kita pada siang hari ini karena memang kajian ini insya Allah muat untuk 1.000 orang ya. Jadi kuota untuk masuk ke agenda hari ini itu bisa sampai 1.000 orang. Jadi silakan teman-teman di-share kembali ya, yang lainnya juga memang mendapatkan manfaat terkait dengan agenda kita pada siang hari ini karena luar biasa. Temanya adalah perjalanan hijrah, indahnya Islam dan juga nikmatnya Ramadan. Kita akan sama-sama mengetahui apa sih makna dari tema dari kajian kita pada pagi atau siang hari ini. Ya, alhamdulillah yang bergabung sudah 50 orang dan ini memang kalau dilihat dari pesertanya sudah dari lokasinya jauh-jauh ya. Ada yang dari Kabupaten Tangerang, ada juga yang dari luar Kabupaten Tangerang nih. Sebagai informasi saja bagi para peserta yang memang baru bergabung dengan kajian Rida, insya Allah kajian bareng Rida ini akan hadir setiap minggu dengan temanya berbeda-beda. Insya Allah akan pembicaranya pun akan tetap gitu ya bersama Bang Kemas. Gitu. Nanti insya Allah akan sama-sama kita kaji, kita timba ilmu dari beliau. Beliau adalah motivator dari negeri Laskar Pelangi ya, dari Bangka Belitung ya. Kemudian beliau juga seorang dai yang memang di Darul Mahabbah gitu ya. Ada pondok pesantren di Bangka Belitung yang cukup besar dan beliau adalah salah satu asatid, dewan asatid di sana. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah bergabung 60 orang. Teman-teman yang lain boleh sekali lagi untuk di-share linknya boleh langsung di-share kepada teman-teman yang lainnya ya, di grupnya ataupun di statusnya nanti supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Kita akan mulai sebentar lagi, jadi boleh silakan dipersiapkan juga hati dan pikirannya untuk kemudian menerima materi kita pada siang hari ini. Juga jangan lupa tulisan atau catatannya disiapkan. Barangkali nanti akan ada yang ditanyakan ke Abang Kemas. Barangkali teman-teman ingin berbincang-bincang langsung, boleh nanti langsung raise hand. Ataupun yang mau di kolom chat aja boleh dipersilahkan gitu ya. Ditulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Disiapkan dari sekarang mungkin bisa ya, materinya belum dimulai namun pertanyaannya sudah ditulis, tidak apa-apa seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama bersilaturahim kembali. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ihsanur Yamin selaku MC pada siang hari ini akan menemani teman-teman semuanya di kajian bareng Rida ya. Kajian bareng Rida ini bertemakan perjalanan hijrah, indahnya Islam dan nikmatnya Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali ditemani, kita akan menimba ilmu dari salah satu ustadz kesayangan kita. Ya, kalau biasa teman-teman di Rida itu panggilnya Abang ya, Abang Kemas gitu ya. Atau biasa juga disebut Ustadz Kemas ya. Ustadz Kemas berasal dari Bangka Belitung gitu ya. Ya. Tentunya kita nanti akan sama-sama ikuti kajian bersama Abang Kemas. Namun sebelum itu teman-teman, mari kita sama-sama ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya, mari kita sama-sama simak lantunan ayat suci Al-Quran yang mana akan dibawakan oleh adik kita, salah satu adik penerima bantuan beasiswa di Rida dan juga sedang mukim ya di Pondok Pesantren Quran Rida. Beliau adalah Muhammad Qasim. Kepada Ananda Muhammad Qasim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
الله بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 184 sampai 186. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan kita pada agenda kajian hari ini. Dan sesungguhnya yang mendengarkan Al-Quran itu baik, yang membaca Al-Quran itu baik, dan yang paling baik adalah dia yang membaca, mendengarkan, dan yang mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, selain tentunya kita akan menyimak materi dari Ustadz Kemas, kita juga akan mendapatkan nasihat-nasihat yang tentunya menggugah hati, ya, memotivasi diri kita, itu dari salah satu Dewan Pembina Rumah Yatim Dua Farida. Juga ini yang menjadi abah di antara adik-adik yang ada di Rida, gitu ya. Ini abah kita semua. Nanti kita akan sapa. Namun sebelum itu kita akan simak salah satu tayangan video, ya. Ini yang sudah disiapkan oleh teman-teman di bagian media Lazrida. Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan. Memaksimalkan ibadah merupakan tujuan utama bagi kita. Walaupun Ramadan tahun ini masih berbeda seperti tahun kemarin, tapi semangat ibadah kita tidak boleh menurun. Begitu pula yang tengah dirasakan adik-adik yatim. Meskipun Ramadan tahun ini tidak seperti biasanya, tapi tetap semangat dalam mencari keberkahan dan menghafal Al-Quran. Sahabat, jalan kebaikan begitu luas terbentang. Keberkahan Ramadan tentu saja harus kita sama-sama raih. Bukan hanya tentang ibadah kepada Allah yang kita maksimalkan, namun bagaimana kita yang tak pernah bosan menebarkan kasih sayang dan kebahagiaan dengan sesama. Bersama Lazrida, mari kita isi Ramadan kali ini dengan penuh sukacita dan ikut bahagiakan adik-adik yatim dengan berkontribusi dalam program Itikaf Bersama Yatim, Santunan Senyum Yatim, dan memberikan paket hadiah lebaran untuk mereka. Dengan donasi yang sahabat berikan, mari kita ukir senyum-senyum yatim dan bangkitkan semangatnya untuk meraih kebahagiaan. Mari bangkit bersama Ramadan. Allahumma dari tempat kerjanya seperti itu. Juga untuk adik-adik yatim kami masih akan mendatangi beberapa kecamatan untuk kemudian kami adakan kegiatan sanlat dan juga i'tikaf gitu ya. Jadi kita mengajarkan i'tikaf sedari dini kepada adik-adik yatim sambil kemudian adik-adik yatim setelah itu pulangnya mereka mendapat atau membawa bingkisan-bingkisan dan juga amplop senyum yatim gitu ya. Nanti jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan ladang amal yang dibuka oleh Rida ini, silahkan langsung hubungi nomor kontak yang tertera, kemudian silahkan untuk diajak sahabatnya, keluarganya, tetangganya untuk sama-sama bergabung dengan ladang amal ini. Insya Allah suatu saat kita akan dikumpulkan di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi video yang disajikan. Kemudian kita mungkin akan segera mulai mendapatkan nasihat. Jadi hari ini kita ada dua pemateri yang luar biasa gitu ya. Insya Allah nanti akan bergabung Abang Kemas, dan sebelum Abang Kemas ini kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari abah kita, dari Abah Aziz gitu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Abah, apakah sudah siap? Nah, sebentar lagi ya. Sebentar lagi mungkin kita akan lanjutkan ya. Alhamdulillah. Sudah 98 orang yang hadir dan alhamdulillah ini masih
bisa terus ya, karena kuota untuk kajian pada siang hari ini sampai 1.000 orang. Jadi teman-teman yang sudah bergabung silakan untuk mengajak teman-temannya ya, di share di story, share di grup, share di mana-mana ya, untuk kemudian supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Alhamdulillah Abah sudah bergabung ya. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abah, apakah sudah siap? Ya, insya Allah sambil di double. Abah, mohon maaf pakai masker ya, karena di ruangan. Baik, kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan Abah. Ada waktu insya Allah 20 menit untuk penyampaian dari Abah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu Waalaikumsalam. ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Abah yang Abah cintai, yang Abah sayangi, Abah kangen sebenarnya dengan kalian untuk bisa onsite ya. Namun karena kita masih Covid, kita terus mengadakan pembinaan ini tanpa terputus, walaupun dengan aplikasi Zoom. Sekali lagi, Abah sangat bersyukur karena alhamdulillah hari Ahad ini kita bertemu lagi, hanya dipindah jamnya saja dari jam 10 digeser ke jam 1 untuk menyesuaikan dengan narasumber. Karena memang Abah sengaja agar tidak monoton dari Abah terus, maka kemudian kita ada pengisi narasumber. Karena memang pas ini digabung dengan kegiatan webinar Rida, ya, kabar Rida, kajian Rida. Hari ini kita mengambil tema perjalanan hijrah, indahnya Islam, nikmatnya Ramadan. Jadi tema ini juga sejalan dengan Abah, sejalan dengan apa yang Abah rasakan, sejalan dengan kehidupan Abah. Ya. Kalau dari mulai perjalanan Abah, dari dari SD, dari ya sejak lahir lah ya, Abah terangkum dalam kepala Abah bagaimana perjalanan hidup ini begitu prinsip hidup kita, anak-anak Abah yang Abah cintai. Jadi seringkali kita ketemu motivasi mindset ke kita, arahan-arahan memberikan mindset ke kita. Bagi apa hal yang sangat penting, suatu hal yang harus kita perhatikan, ya, perhatikan. Mindset ini sangat penting. Abah boleh cerita, ada teman Abah yang orangnya pandai sekali lah. Dia lulus di ITB, dia lulus juga di mana-mana gitu. Tapi dia punya mindset ya selalu mengatakan orang mungkin, bahasa Indonesianya tidak mungkin. Ya. Jadi orang mungkin itu berarti tidak mungkin. Setiap diajak, ayo kita coba ini, orang mungkin. Ayo kita ke orang mungkin. Jadi sesuatu mindset yang kemudian membuat pemahamannya, membuat pemikirannya itu selalu mengatakan bahwa sesuatu itu susah dilakukan. Orang mungkin wong miskin bisa kuliah. Orang mungkin wong kampung bisa jadi sukses neng kota misalnya. Enggak mungkin orang yang tidak punya ayah bisa kuliah sampai tinggi. Ini akhirnya ketika kita punya mindset seperti ini akan membuat kita menjadi terkungkung. Abah sering sekali nih ngasih contoh kepada misalnya bagaimana sebuah toples itu yang kosong, ya biasanya gitu. Ini mungkin kalau di kampung dulu ya. Jadi itu kalau ibu itu membeli sebuah toples itu dia langsung tulis gitu. Toples yang kosong ini dia tulis gula. Toples yang ini dia tulis garam, ya. Nah akhirnya itu langsung dipatok gitu. Sudah di mindset bahwa toples ini untuk gula,
toples ini untuk garam. Seolah kayak gitu. Jangan yang lain. Padahal sebenarnya toples itu ketika kosong, jangan kemudian pada saat ada isinya gula, kita campur dengan isinya garam. Memang itu bagus untuk melihat bahwa ini loh isinya yang gula, ini isinya garam. Sehingga ditulis. Itu adalah suatu langkah yang sangat bagus untuk membedakan bahwa jangan sampai kita salah isi. Tapi kemudian ketika toples ini benar-benar kaku, ya, benar-benar kaku, kemudian ketika dia keadaannya kosong, gitu. Ketika keadaannya kosong, ada kemudian beli sesuatu yang baru. Oh, ini sudah terkungkung, sudah ini. Akhirnya apa? Tidak bisa membuat ide yang lain itu masuk. Tidak bisa membuat inovasi yang lain itu masuk. Jadi sudah. Jadi ibaratnya sudah dari sononya lah kayak gitu. Sudah dari itunya seperti itu. Jadi akhirnya mindsetnya itu terkungkung pada saya mau orang kampung, bisa apalah saya mau orang ini, bisa apalah saya mau orang miskin, bisa apa saya, oh saya anak yatim, bisa apa. Nah itu akhirnya membuat kita itu nggak bisa bergerak gitu. Nah ini yang Abah dobrak, yang Abah ingin, Abah kawal dari sejak Yayasan Rida ini berdiri, bahwa jangan sampai mindset itu ada. Terutama yang satu loh, ada mindset yang mengatakan, tuh anak yatim, pasti Badung. Tuh anak yatim, susah diatur. Anak yatim. Nah, itu kan mindset atau pola-pola pikir yang sudah diterapkan di masyarakat yang membuat kita itu seolah-olah seperti itu. Jadi kayak toples tadi. Toplesnya ini tadinya nggak ada niat bahwa ini hanya untuk gula. Tapi gara-gara toples itu ditulis gula, maka kemudian dia jadi gula. Anak yatim yang tadinya dia lahir sama. Tapi kemudian ketika jadi anak yatim, nakal sedikit, kemudian langsung ditulis dia anak nakal, dia anak bandel, dia anak ini. Dan sayangnya lagi, anak yatimnya itu mengikuti. Saya orang bandel, saya ini. Akhirnya seperti itu. Akhirnya apa? Itulah kemudian mindset itu terbentuk. Ya. Nah, dengan kaitan tema sekarang ini, Abah ingin kalian semua, anak-anak Abah yang Abah cintai, tolong tinggalkan mindset yang negatif. Kita harus selalu berpikir positif, bahwa Allah melahirkan kita, ke siapapun ibu kita, itu memang sudah pilihan Allah. Dan kita harus bisa. Ya. Ayat Quran yang mengatakan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu sangat benar. Jadi Allah itu tidak akan mengubah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum dia mengubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Ketika kita punya keinginan, kita akan bergerak. Yang lainnya kita yang harus punya motivasi agar kita bisa mencapai cita-cita tersebut. Gak mungkin kita punya cita-cita jadi dokter, melanjutkan kuliah, tidak. Gitu. Itu nonsense, karena ada tahapan-tahapannya, ada tangga. Ada ibaratnya itu ada caranya. Kalau mau menjadi dokter itu berarti ya bisa SMA, sekolah di kedokteran, sekolah ini, maka kemudian jadi dokter. Nah, ini yang ingin Abah sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa hijrah atau melakukan sebuah perjalanan atau mencapai sebuah cita-cita itu harus didukung oleh semangat diri kita. Ya, makanya Yayasan Rida ini, khususnya Lazrida ini, membuat sebuah komunitas atau sebuah program juga, yaitu penerima BIBES. Abah ingin, atau Lazrida ini ingin membantu kalian yang masuk ke dalam pemuda Rida ini agar bisa mencapai cita-cita, agar bisa kemudian mencapai apa yang dia impikan. Dan luar biasa, hari ini Abah bicara seperti ini, itu sudah merupakan karena sudah banyak fakta. Dan Abah ingin anak-anak yatim, anak-anak duafa, atau yang memang saat ini kurang beruntung dalam sisi ekonomi, bisa tetap mencapai cita-citanya. Dan di Ramadan inilah bukti yang harus kita lahirkan. Kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah, kesungguhan kita dalam melaksanakan niat kita, itu akan teruji. Ya. Jadi penting sekali bagi kita membuat mindset positif ke diri kita. Penting sekali bagi kita menanamkan mindset positif di kepala kita. Apa selalu mengatakan pemuda Rida, pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Apa kabar pemuda Rida? Pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Ini adalah sebuah mindset yang ingin Abah tanamkan ke kalian, bahwa pemuda Rida itu pemuda yang mulia.
Apa maksudnya? Pemuda yang bertakwa, pemuda yang beriman, pemuda yang kalau bulan puasa seperti ini pasti puasa untuk laki-laki ya, kecuali ada wanita yang memang tidak boleh berpuasa. Pemuda yang terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah pemuda mulia. Dan yang kedua, pemuda penuh karya. Apa itu? Berarti pemuda yang memang sehari-hari bisa melihat waktunya untuk melakukan amal soleh. Karena tidaklah, atau manusia itu pasti tidak beruntung kalau dia tidak beriman, beramal soleh, dan kemudian bersabar, ya, dan kemudian menyampaikan kebaikan. Ya, pemuda penuh karya. Dan yang terakhir, pemuda kaya raya. Ini memang benar-benar langsung mindsetnya adalah bahwa kita kaya raya. Kita bukan orang miskin, kita dilahirkan sama. Dan kita harus menuju bahwa kita akan menjadi pemuda kaya raya. Tidak hanya materi. Kalau sudah dibentengi oleh pemuda mulia, sudah dibentengi oleh pemuda penuh karya, maka kaya rayanya itu adalah kaya dunia dan akhirat, kaya hati. Karena sebenarnya kekayaan di dunia itu sangat diukur oleh hatinya. Orang yang kaya hati, walaupun uangnya saat ini hanya pegang 1.000, dia akan merasa kaya. Tapi orang yang tidak kaya hati, saat ini dia pegang 1 miliar pun, dia merasa kurang. Dia merasa masih miskin. Dia merasa masih hartanya sedikit. Ketika ada orang lain yang lebih, misalnya ketika dia saat ini sudah membawa mobil, ya, dan dia lihat tetangganya mobilnya lebih bagus, lebih mahal, dia rasa sakit. Dia rasa tidak senang. Dia rasa paling miskin. Itulah yang kemudian Abah ingin mindset kalian pemuda yang kaya raya, tapi didahului oleh pemuda mulia dan pemuda penuh karya. Sehingga kemudian kekayaan yang kita dapatkan itu benar-benar diperuntukkan untuk kemaslahatan umat ini. Ya, anak-anak Abah yang Abah cintai, di awal pembukaan materi webinar yang kedua ini tentang perjalanan hijrah ini, Abah ingin kalian semua bersama Abah juga kita buang mindset negatif dalam diri kita, tapi kita tanamkan mindset positif di diri kita. Ya, dan jika ini tertanam, maka insya Allah semuanya mudah. Coba kalian yang saat ini nggak kepikiran akan kuliah dulu, sekarang bisa kuliah. Yang tadinya tidak tahu apakah akan jadi sarjana atau tidak, sudah jadi sarjana. Itu adalah karena mindsetnya. Tapi kalau mindsetnya tetap orang mungkin tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Tapi kalau kemudian kita punya mindset yang positif seperti yang Abah sampaikan tadi, maka insya Allah ajak kalian bahwa jadikan Ramadan ini sebagai madrasah kita. Karena mindset yang positif. Punya mindset yang positif yang kemudian juga bisa kita inikan. Ya, mungkin itu sementara dari Abah. Jadi nih, Abah gambarkan lagi ya. Jadi untuk di materi yang pengantar ini, Abah harapkan satu, sebagai pemuda Rida, sebagai pemuda atau semua yang hadir di sini, mari kita tanamkan mindset positif pada diri kita. Mari kita tanamkan mindset membangun pada kepala kita. Jauhkan mindset negatif, jauhkan mindset yang akan membuat kita tidak semangat. Ya. Dan Abah di sini berserta Lazrida siap membantu kalian untuk mencapai hal itu. Kita ada program yang memang benar-benar menyiapkan itu semua. Ya. Yayasan Rida atau Lazrida itu punya misi plus menambah manfaat. Jadi semakin banyak orang yang bisa dapat manfaat dengan Lazrida ini, kemudian dengan konsep kita untuk menjadi pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya ini, maka ini adalah menjadi tujuan utama kita. Jadi sekali lagi, mari kita tanamkan keinginan positif kita, cita-cita positif kita, mindset positif kita kepada kita, bahwa kita mampu bisa melakukan ini semua. Karena apa? Karena ada Allah. Karena ada Allah. Ya. Lazrida dan mungkin Abah ini hanya sebagai sebuah sarana saja. Semuanya dari Allah. Kalian bisa berkumpul di sini, bergabung dalam pemuda Rida ini, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, maka mungkin tidak akan bersama. Makanya kita harus percaya. Abah harapkan ya anak-anak SMA kelas 12 yang sampai saat ini sama Abah
tergabung dalam satu grup ya yang misalnya belum lulus ke perguruan tinggi, ayo coba kita terus bersemangat. Masih ada seleksi-seleksi di depan mata kita yang akan kita hadapi. Masih ada upaya-upaya atau cara-cara kita masuk ke perguruan tinggi. Kita tetap semangat. Kita terus semangat bahwa kita mampu. Ya, jangan sekali-kali kita punya pikiran, mungkin, nggak mungkin. Saya orang kampung, saya nggak punya uang bisa kuliah. Jangan. Saat ini justru sebuah keunggulan bagi kita karena adanya KIP itu, ya. Kayak bidik misi dulu itu memang buat kita gitu loh. Sekarang ini kalian bisa yang merasakan yang kuliah ini. Dalam satu kursi itu ada yang nggak bayar, ada yang bayar sekian juta, ada yang bayar puluhan juta. Maka mari kita manfaatkan ini dan kembali kita siapkan diri kita bahwa kita punya prinsip hidup yang positif. Ya, kita adalah pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Azamkan itu, ingat itu terus. Ya, oh iya, kita pemuda mulia. Berarti kita harus melakukan hal-hal yang mulia. Oh iya, kita pemuda yang penuh karya. Oh, berarti kita melakukan aktivitas yang sosial yang baik, amal soleh, dimanapun kita berada, kita jadi panitia dari sosial, kita jadi sukarelawan hal-hal yang baik. Ya. Dan yang terakhir, kita adalah kaya raya. Selalu dengan kaya hati, maka semuanya akan dirasakan kaya oleh kita. Ya, mungkin itu saja dari Abah untuk membuka ini. Tetap semangat. Mungkin kalau Kang Kemas belum ada, mungkin dari Aput akan bisa menambahkan tambahannya. Kak Ihsan dari Abah sekian. Ya, jangan lupa ini adalah agenda wajib harus diikuti oleh para pemuda Rida, khususnya penerima BIBES. Ya, ini hanya menggeser pembinaan Abah yang tadinya jam 10 menjadi jam 1. Karena memang agar pulsanya tidak terpakai 2 kali. Oke, demikian dari Abah. Tetap semangat. Mari kita camkan bahwa kita harus menjadikan orang-orang yang sukses. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Abah Aziz yang sudah menyampaikan nasihat-nasihatnya ya. Betul sekali. Jadi ada 3 poin yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Abah tadi. Tentunya pribadi negatif yang tidak boleh kita pelihara gitu ya. Jadi memang kita jangan sampai pikiran kita yang negatif itu mempengaruhi terhadap masa depan kita, kejiwaan kita, kesehatan kita, dan yang lain sebagainya. Kemudian tidak boleh memberikan label buruk pada ciptaan Allah gitu ya. Dan yang sebagainya itu tidak Allah anjurkan gitu ya. Tidak boleh kita memberikan label buruk kepada sanksinya. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi pemuda-pemuda yang memang merubah diri kita dari negatif menjadi sifat yang positif gitu ya, dari yang awalnya mungkin leha-leha menjadi semangat untuk mengejar menjadi pemuda mulia, pemuda penuh karya, dan tentunya nantinya kita mudah-mudahan kaya raya, kaya hati, kaya harta gitu ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, tentunya tadi sudah kita dengarkan gitu ya nasihat-nasihat dari Abah Aziz. Kemudian tentunya itu mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dan juga bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru hari ini bergabung bersama kajian bareng Rida ini gitu ya. Jadi tadi mungkin Abah sudah menyampaikan bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang mana diisi juga pembinaan gitu ya, pembinaan bagi adik-adik pemuda Rida gitu ya. Baik itu yang memang senantiasa berkegiatan di Rida dan juga memang mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan beasiswa dari Rida itu sendiri. Untuk siapkan hati dan pikirannya untuk menyimak kajian pada siang hari ini, juga untuk catatan buku, alat tulis. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand. Boleh juga menggunakan kolom chat langsung ya. Insyaallah mudah-mudahan waktunya sampai, kemudian nanti kita bisa berbincang-bincang secara langsung bersama
Ustadz Kemas ya. Abangnya keluar ya. Kita masih menunggu abang untuk gabung kembali ya teman-teman. Jadi ingat, kita dalam menuntut ilmu itu kita wajib menjadi gelas kosong ya teman-teman. Apa itu teori gelas kosong itu? Jadi kalaulah gelas itu penuh, ketika gelas itu akan diisikan air lagi gitu ya, maka akan keluar airnya, luber gitu ya. Namun ketika gelas itu kosong, maka air atau ilmu yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut akan bisa diterima dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana abang? Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Baik, baik. Banyak dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas jawaban ini kelihatan lagi puasa ini kayaknya. Kali lagi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, senang, bersyukur pada hari ini kita sama-sama bisa bertemu kembali di majelis ilmu online, di kajian online bersama sahabat-sahabat tercinta di Lazrida. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan kebaikan, bertaburan dengan keberkahan, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah catatan amal yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua jadi bagian dari umat Nabi yang mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi nanti di yaumil qiyamah. Hari ini hari ke-13 di bulan suci Ramadan. Betul ya? Senang atau sedih, teman-teman? Kelihatannya dari wajah-wajahnya, wajah-wajah sedih. Wajah-wajah orang beriman tuh kalau Ramadan berhari-hari berlalu, itu sedih. Ya Allah, 13 Ramadan sudah berjalan, rasa-rasanya belum maksimal ibadah yang dilakukan. Gitu ya. Beda kalau orang yang apa? Yang agak-agak bermasalah imannya. Ya Allah, udah 13 hari nih. Berarti 17 hari lagi nih hari raya. Yang dipikirkannya adalah hari rayanya. Tapi subhanallah, hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas materi yang luar biasa ya. Perjalanan hijrah, indahnya Islam, nikmatnya Ramadan. Perjalanan hijrah, indahnya Islam, nikmatnya Ramadan. Apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Betapa bahwa Ramadan ini momentum kebaikan, momentum perubahan, momentum kebangkitan. Dan kita semua meyakini bahwa ketika Ramadan ini tiba, dia adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bayangkan, kita hari ini dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, merasakan aroma nafas indahnya, segarnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini kemudian kita rasakan hanya semangat-semangat di awal. Ya, pertama saya ingin awali dengan sebuah kaidah para ulama. Kaidah para ulama itu apa? Kata para ulama, aksarul masas ya. Kadangkala keseringan bertemu itu bisa membuat sensitivitas kita jadi berkurang. Jadi betapa banyak orang kemudian Ramadan ini karena sering bertemu, jadi dia merasa biasa-biasa saja. Dia musiman saja menjalani Ramadan ini. Tidak ada yang spesial, just perpindahan episode saja. Jadi dia hanya menjalani Ramadan ini sebagai perpindahan episode. Ini luar biasa kalau ini punya bahaya. Ya,
Apa makna keseringan bertemu bisa membuat sensitivitas berkurang? Contohnya seperti ini. Saya dulu sebelum corona ini setiap tahun bawa jamaah umroh nih. Alhamdulillah bawa jamaah umroh berangkat ke Tanah Suci. Kalau kita bawa jamaah umroh ke Tanah Suci, hari-hari pertama mereka berada di Tanah Suci, ya, pertama kali lihat Ka'bah, semua orang itu pasti nangis. Semua orang pasti nangis. Ya, mau siapapun dia biasanya kalau udah lihat Ka'bah itu berlinang air matanya. Ya, mau yang otot kawat, tulang besi, wajah asbes, gitu ya. Pokoknya dia orang gede aja kalau udah lihat Ka'bah tuh nangis. Walaupun fisik kayak Naruto, hati tetap Doraemon tuh kalau udah lihat Ka'bah tuh nangis. Masya Allah. Hari pertama itu karena pertama kali bertemu. Hari kedua, ya masih begitu. Waduh, rindu banget ketemu dengan Ka'bah itu luar biasa. Diajak pulang Pak, ayo pulang Pak. Nggak mau Ustadz, saya mau di Tanah Suci aja. Di Masjidil Haram, mau itikaf Ustadz, mau itikaf. Wah, hari kedua itu. Hari ketiga beda lagi, ayo Pak. Enggak Ustadz, saya mau ibadah. Hari keempat, Pak, pulang yuk ke hotel. Ayo Ustadz, panas kayaknya hari ini. Udah mulai semangatnya beda tuh. Hari kelima, udah mulai jarang ke Masjidil Haram. Hari keenam, beda lagi nanyanya. Ustadz, kapan ke pasar kita beli oleh-oleh untuk cucu saya? Udah mulai nih, nyarinya oleh-oleh. Hari berikutnya di kamar. Jarang ke Masjidil Haram tuh. Kerjanya di kamar aja, tidur di kamar, ibadah di kamar, sholat di kamar. Itu hari yang setelah sekian lama ketemu Masjidil Haram. Akhirnya apa yang terjadi? Berhari-hari pokoknya di kamar aja di saat-saat haji tuh. Makanya pulang ke Indonesia disebutnya Haji Kamarudin, ya, karena sering di kamar ya. Kemudian kita tahu bahwa di depan Masjidil Haram itu ya banyak yang jualan. Banyak yang jualan. Kalau teman-teman yang mudah diberangkat ke sana, insya Allah ya. Banyak yang jualan. Pas jualan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Semua tutup, semua tutup. Tapi bukan rahasia umum. Yang jualan itu menutup tokonya. Lalu mereka sholat di mana? Di dalam kamarnya, di tokonya. Inilah karena keseringan bertemu. Padahal Masjidil Haram ada di depan mereka, ya. Tapi karena keseringan bertemu membuat sensitivitas kita menjadi berkurang. Jangan sampai Ramadan ini bikin sensitif kita dengan keagungannya, dengan kemurahannya, dengan limpahan ampunan Allahnya, membuat kita jadi berkurang semangat kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Jadikan ini momentum hijrah, ya, momentum hijrah. Teman-teman semua, hijrah itu berasal dari bahasa Arab, artinya hajara. Ya, hijrah itu berasal dari 3 huruf Arab. Ha, jim, ra. Hijrah. Artinya pindah, berpindah. Jadi orang-orang yang hijrah, ya, tambah marbutah di ujungnya, hijrah. Itu adalah orang yang secara bahasa artinya pindah. Rasul dulu pindah dari Mekah menuju Madinah, hijrah, ya. Tapi secara istilah adalah berpindah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, menjauhi maksiat. Meninggalkan sesuatu yang tadinya dilarang Allah menjadi sesuatu yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Jadi meninggalkan apa-apa yang dibenci Allah menuju hal-hal yang disukai Allah. Dan hijrah ini perintah Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita tidak merasakan hijrah pada zaman dulu. Sekarang semuanya alhamdulillah menikmati keindahan Islam di bulan suci Ramadan apalagi. Dulu ini kita tahu untuk mempertahankan indahnya Islam, untuk menjaga iman, para sahabat itu harus mengorbankan jiwa, raga, dan nyawanya. Untuk mempertahankan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu beratnya bukan main. Sekarang kita alhamdulillah beribadah begitu mudah. Bandingkan dengan Bilal bin hamba saya, nama tuannya Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy. Bilal ini hanya yakni Ethiopia, ya. Dan apa yang terjadi? Bilal itu ketika ketahuan mengucap kalimat la ilaha illallah, dimarahi pasir, tempat penyiksaan, dan di saat itulah kemudian Bilal dengan keimanannya diuji. Bilal diletakkan batu besar di atas perutnya, kaki tangan diikat. Itu demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah itu karena iman.
Apa kata orang-orang kafir? Kata Abu Jahal, kata Umayyah, "Hei Bilal, ayo caci maki Muhammad, caci maki Muhammad, sembahlah Tuhan kita. Caci maki Muhammad, sembahlah Tuhan kita." Satu kalimat yang keluar dari Bilal bin Rabah adalah ahad, ahad, ahad. Gitu. Luar biasa. Teman-teman pernah dengar kisahnya keluarga Yasir? Ya, keluarga Yasir. Ayahnya namanya Yasir radhiyallahu anhu. Istrinya namanya Sumayyah, wanita pertama yang syahid. Ya, anaknya bernama Ammar. Jadi keluarga Yasir ini mereka masuk Islam. Mereka hijrah, mereka dapat hidayah. Lalu apa yang terjadi? Ketahuan, maka ketiga-tiganya diseret oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mengerikannya itu, ya Allah, Sumayyah itu lagi hamil diceritakan dalam sirah. Sumayyah itu wanita pertama yang darahnya tumpah mempertahankan keislamannya. Sumayyah ini seorang wanita berkulit hitam, tangannya diikat, kaki diikat, dan Abu Jahal saat itu kemudian menghina Nabi Muhammad SAW, mencaci maki Nabi Muhammad. Maka kemudian kata Abu Jahal, "Hei Sumayyah, caci maki itu Muhammad, caci maki Muhammad, sebut dan mulia-muliakanlah Tuhan kita. Lata, Mana, Uzza, disebut nama berhala-berhalanya." Tapi Sumayyah dengan gagah perkasanya mengatakan, "La, tidak." Lalu dia ludahi itu yang namanya Abu Jahal. Diludah itu Abu Jahal. Maka Abu Jahal marah, beliau mengambil tongkat Abu Jahal tadi. Mohon maaf, Sumayyah disiksa dengan siksaan yang sangat berat demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tombak itu ditusukkan dari kemaluan Sumayyah sampai tembus ke mulutnya. Allahu Akbar. Dan saat itu Sumayyah mempertahankan akidahnya. Suami Sumayyah, Yasir, di sebelahnya, ngelihat istrinya wafat dalam keadaan seperti itu. Apakah kemudian ciut keimanannya? Apakah dia menjadi takut dan tidak mau kemudian mempertahankan keislamannya? Justru tidak. Yasir semakin bersemangat. Akhirnya Yasir disiksa. Bagaimana siksaan Yasir? Tangannya ditarik sama kuda, tangan kirinya ditarik sama kuda, kaki kanan kiri ditarik, dan 4 kuda ini menarik secara berlawanan sampai terputus tangan dan kaki Yasir. Begitu dahsyatnya siksaan orang kepada kaum muslimin saat mempertahankan keislaman. Bahkan anak mereka, Ammar bin Yasir, ketika melihat ayah ibu wafat di depan matanya, bayangkan ibu wafat, ayah wafat di depan matanya, maka kemudian Ammar bin Yasir tidak kuat, ya, dia akhirnya kemudian mengaku berhala sebagai Tuhannya, tapi hatinya mengingkarinya. Hatinya mengingkarinya, maka sampai kepada Rasulullah, kalau hati mengingkari, walaupun lisan mengatakan sesuatu yang tidak boleh, maka dia tetap beragama Islam, dia tidak murtad. Sampai karena penyiksaan ini Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarga Yasir apa? Fasbir ya ala Yasir, fa inna mau'idukum fil jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Yasir, Sumayyah, Ammar, sabarlah. Fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan surga untuk kalian. Jadi mereka sekeluarga ini masuk surga. Sebegitu dahsyatnya orang dulu mempertahankan indahnya Islam dalam diri mereka. Kita enggak. Kita hari ini tinggal berpuasa. Pas berbuka makanan serba ada. Mau makan apapun ada. Tinggal beli candil oke, kolak oke. Mantap semua ada. Dulu nggak bisa begitu. Bahkan seorang sahabat namanya Khabbab bin Arat, ya, seorang sahabat yang dulu zaman Nabi seorang pandai besi. Tapi ketika ketahuan memeluk agama Islam, maka kemudian Khabbab ini dibaringkan di tempat dia membakar besi tadi. Bayangkan, punggungnya dibakar. Ayo Khabbab, keluar dari Islam. Ayo Khabbab, caci makilah Muhammad. Dibakar punggungnya dibakar, semua bara-bara api tadi membakar punggungnya, lalu lemak-lemak keluar dari daging karena tetesan lemak-lemak yang ada di tubuh Khabbab, sahabat-sahabat di awal-awal Islam. Makanya orang-orang yang masuk Islam di awal-awal itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 200, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, ya, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hijrah, karena penyiksaan yang bertubi-tubi,
karena jahatnya kaum-kaum kafir, maka perintah hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh sahabat. Nah, ini harus kita tahu bahwa hijrah itu menyelamatkan iman. Hijrah itu untuk menguatkan iman. Saat ketika kita dalam kondisi tidak kemudian baik, kita pengen menjadi lebih baik, maka kita dianjurkan untuk berhijrah. Dianjurkan untuk berhijrah. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Tapi ingat, yang kita lakukan hijrah ini bukan hijrah tempat, ya. Hijrah tempat sudah selesai, tapi yang kita lakukan adalah hijrah menjadi lebih baik dari niat dan perbuatan kita. Nah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah itu berapa kali? Ada yang tahu berapa kali hijrahnya Nabi? Nah, halo. Hijrahnya Nabi itu 3 kali. Ya, 3 kali. Yang pertama, Nabi SAW melakukan hijrah ke 3 tempat itu. Yang pertama ke Habasyah. Habasyah itu adalah sebuah tempat di Afrika. Saya alhamdulillah sudah pernah ke Habasyah. Kalau sekarang namanya Ethiopia, ya. Nah, Habasyah, tempat yang namanya Habasyah ini, ketika Nabi hijrah ke sana, para sahabat yang diutus, bagaimana? Saat di Habasyah, orang-orang Habasyah tidak menyakiti. Mereka tidak memukul, mereka tidak menghujat, mereka tidak mencaci. Tapi orang-orang Habasyah ini menyambut, tapi sayangnya tidak ada yang mengikuti Islam. Mereka menerima, tapi mereka tidak mengikuti. Jadi mereka menerima, tapi tidak mengikuti. Yang kedua, hijrah Nabi itu kemana? Ke Taif. Nah, di Taif lebih berdarah nih. Kalau di Ethiopia tadi, di Habasyah, mereka tidak menyakiti, tapi mereka menerima dan tidak menyakiti. Beda di Taif. Taif itu jaraknya kurang lebih 2,5 jam dari kota suci Mekah. Nabi itu kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya, ketika Nabi berangkat ke Taif, melakukan perjalanan kurang lebih 9 hari. Berangkatnya Nabi itu pakai baju gamis yang berwarna putih. Putih sekali. Itu gamis kesukaan Nabi. Lalu Nabi berangkat menuju ke Taif. Selama 9 hari Nabi berangkat, sampai di Taif, apa yang terjadi? Semua orang-orang Taif mengambil batu, melempari Nabi, memukuli Nabi, luar biasa. Sampai ini Nabi SAW berdarah-darah, semua berdarah. Bahkan baju Nabi yang tadi putih berwarna merah, dan saking banyaknya darah, terompah atau sendal Nabi itu menempel dengan telapak kakinya, saking banyaknya darah yang dibuat oleh orang-orang Taif. Duduklah Nabi SAW di pohon anggur menyelamatkan diri dari pukulan dan lemparan orang-orang Taif. Turun malaikat, wahai Rasul, Allah telah memerintahkan 2 gunung untuk ditimpakan kepada orang Taif. Maka perintahkanlah gunung itu untuk dihancurkan kepada orang-orang Taif. Jadi Nabi itu punya kesempatan membalas, menghancurkan orang-orang Taif dengan mendoakan mereka. Tapi hebatnya Rasul SAW, apa yang beliau lakukan? Beliau menengadahkan tangan lalu berdoa, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, justru mereka tidak mengetahui, dan lahirkan dari rahim-rahim mereka anak-anak keturunan yang salih. Jadi Nabi justru mendoakan, lahirkan dari rahim-rahim mereka, dari sulbi-sulbi orang Taif, anak-anak yang salih. Maka anak-anak semua, adik-adikku yang baik, nanti kalau datang kemana? Ke Taif, 100% sekarang Muslim semuanya, Masya Allah. 100% semuanya beragama Islam karena doa Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya Nabi. Dipukul, dilempar, justru mendoakan. Dipukul orang, kita balas. Dihina orang, monyet loh, kita panggil dia, beruk loh. Dipanggil orang babon, Nabi itu diludahin, cuh. Sama orang Yahudi itu senyum loh. Kita diludahin, cuh. Jadi perang ludah di sana. Beda sekali ya. Nabi diludahin, senyum, justru dia bikin makanan sama yang ludahin, pas yang ludahin sakit. Pas yang ludahinnya sakit, dia bikinkan makanan. Padahal nggak ada makanan di rumahnya. Nanya sama istri, wahai istriku, ada makanan di rumah? Ada ya Rasul, 1 potong roti. Maka kata Nabi, fa'ana sha'im, kita puasa saja.
ini satu potong roti untuk saudara kita yang lagi sakit. Masya Allah tuh. Nangis tuh orang Yahudi yang meludahi Nabi tiap hari. Ya Rasul, tiap hari aku meludahimu. Tapi ketika aku sakit tidak ada yang menjengukku. Tidak ada yang menasehatiku. Tidak ada yang berkasih sayang padaku. Sementara engkau orang yang tiap hari saya ludahi, kau orang pertama yang mendatangiku, menjengukku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tuh karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya. Jadi anak-anakku yang baik, adik-adikku yang baik yang menyimak pada kesempatan kali ini, jangan pernah lupa bahwa Nabi itu ketika hijrah satu kemana? Ke Habasyah, ya. Di sana diterima tapi tidak diikuti. Yang kedua di mana? Beliau ke Taif, jangankan diterima, belum sampai Taif aja sudah dilempari batu, disakiti. Dan yang ketiga hijrah Nabi kemana? Hijrah Nabi SAW ke Madinah. Madinah. Di Madinah bagaimana? Waduh, orang Madinah, Masya Allah, semua nyambut Nabi. Semua keluar dari rumah-rumahnya. Semua ketika nyambut Nabi itu, ya Allah, Nabi datang, Nabi datang. Mereka bersolawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Jadi Masya Allah, semua nyambut Nabi. Semua mendatangi Nabi. Dan semuanya senang gembira atas kedatangan Nabi. Jadi kalau kita runutkan dalam kehidupan kita, ya, kalau kita pengen tahu bahwa hijrah kita pun sama kawan-kawan. Kalau kita berubah, kita pengen jadi lebih baik, ya. Kita ingin mengajak orang pada kebaikan. Nanti kita akan ketemu dengan tiga model begini. Yang pertama, kita akan ketemu dengan orang-orang seperti orang Habasyah. Orang Habasyah itu gimana? Kita ajak dia berbuat baik, ya. Kita dakwahi dia nggak marah, dia nggak menyakitin kita, dia nerima tapi dia nggak ngikuti. Jangan heran. Jadi kalau kita nanti ngajak orang berbuat baik, dia nggak marah, tapi dia tidak ngikutin kita. Yuk, pakai hijab yuk. Pakai hijab. Kamu aja lah pakai hijab. Saya mah nanti aja, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, gitu misalnya kan. Atau diajak lagi, ke masjid yuk. Enggak, kamu aja yang ke masjid. Dia nggak marah. Kamu aja yang ke masjid. Salam aja ya sama imamnya. Gitu tuh. Orang-orang model Habasyah itu, dia menerima, tapi dia tidak mengikuti kita. Dan harus siap, kadangkala kita dakwah itu akan seperti ketemu orang-orang Taif. Kayak Nabi tuh, diludahin, dilemparin, disakiti. Ada tuh yang nggak senang kita berubah jadi lebih baik. Ada, banyak. Kamu ini mau berubah jadi lebih baik. Hijrah. Udahlah, lebih baik isi masa muda kita dengan hura-hura aja, senang-senang. Soalim loh, soalim. Disebutnya soalim. Padahal lebih baik dibilang soalim dibandingkan sok kafir, ya kan? Pokoknya gitulah. Banyak orang-orang yang kita akan dipertemukan kayak ya mungkin Habasyah. Ada juga model-model seperti Taif yang kemudian tidak suka dengan perubahan kita jadi lebih baik. Tapi mudah-mudahan kita akan ketemu dengan karakter-karakter Madinah yang justru dia mendukung kita. Seperti Nabi disambut di Madinah, ya. Dia disambut di Madinah SAW, dia elu-elukan. Ada loh orang-orang yang kemudian ketika dalam dakwah ini dia justru senang dengan perubahan kita lebih baik. Dia bahagia menyambut kita berubah jadi lebih baik. Nah, kita harus cari orang-orang model Madinah. Kalau dianalogikan lagi, Nabi itu dalam perjalanan hijrahnya menuju indahnya Islam, ya, ketemu juga dengan 3 model Abu, ya. Yang pertama ada Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan Abu Janda, ya. Ini Abu Thalib. Thalib itu mana ya? Dia sangat sayang sama Nabi. Dia mencintai Nabi, tapi dia tidak masuk Islam. Dia menyayangi Nabi. Juga karakter seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu justru yang menemani perjalanan dakwah Nabi. Bersama Nabi, hijrah sama Nabi, menginap di Gua Sur bersama Nabi. Ya, inilah sahabat terbaik yang selalu bersama dalam suka dan duka. Insya Allah. Dan ketiga ada Abu yang terakhir. Abu Jahal. Abu Jahal inilah orang yang tidak suka kalau kita jadi lebih baik.
dalam kehidupan ini, percayalah, kita pun akan berhadapan dengan 3 karakter manusia. Ada yang model Abu Thalib, ya dia mah sayang-sayang aja, tapi nggak mau kemudian ngikut kita. Dia yuk, dah di rumah aja nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa, kamu di sini aja, tapi saya nggak mau loh ikut kamu. Ada yang begitu. Dia mendukung, tapi dia tidak mengikuti kita. Ada yang model-model Abu Bakar, dia sama-sama dengan kita. Dan jangan lupa, ada model Abu Jahal yang tidak senang dengan kita. Nah, kalau kita hari ini ingin merasakan indahnya Islam, orang-orang yang kemudian menghalangi kita jadi lebih baik, inilah yang harus kemudian kita ajukan. Jangan sampai keindahan Ramadan ini membuat kita kemudian tidak bersungguh-sungguh menjadikan Ramadan ini penuh dengan keberartian, karena kita terhalangi karena orang-orang seperti ini. Ya, sayang, Ramadan ini kita diberikan pilihan. Mau mengisinya dengan sebaik-baiknya, atau jangan-jangan kita mengisinya hanya dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Caranya bagaimana? Biar hari ini bermakna, biar Ramadan kita penuh dengan kebaikan, kita harus siap menjadi orang-orang yang memiliki Abu Bakar dalam tanda kutip dalam kehidupan kita. Kita harus siap menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan Madinah sebagai tempat yang harus kita tuju untuk mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Ya, jadi kita harus siap. Bagaimana caranya? 1, perbaiki niat kita. Ingat, kita kalau mau hijrah, menikmati indahnya Islam di bulan suci Ramadan, jangan lupa perbaiki niat. Niat inilah yang kemudian menjadi dalil orang ketika mau hijrah. Mungkin teman-teman ingat, ada satu hadis ini hadis ini cukup panjang, dan ini hadis pertama. Hadis pertama. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Tapi panjang hadisnya. Dan ini tentang hijrah sebenarnya. Jadi saya bacakan hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusaibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya. Kata Nabi SAW, segala sesuatu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan dari apa-apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi siapapun yang berhijrah, yang berubah karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Jadi penting nih, ya. Kalau kita pengen dapatkan indahnya Islam, nikmatnya Ramadan, yuk perbaiki niat. Kita ini berubah karena apa? Karena Allah, bukan karena someone, karena somebody, apalagi sampe, ya. Jangan, kita berubahnya harus karena Allah. Kalau berubahnya karena Allah, mudah-mudahan kita dapatkan Allah dan Rasulnya. Dulu orang itu ketika hadis ini turun dapat kabar Nabi itu ada seorang laki-laki, ya, yang namanya Ummu Qais. Laki-laki itu pengen menikahi wanita namanya Ummu Qais. Jadi dia pengen hijrah ke Madinah karena pengen nikah sama wanita namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini cantik banget. Maka dia berangkat ikut hijrah dari Mekah ke Madinah hanya pengen nikah ketemu sama Ummu Qais. Maka dia disebut dengan muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Jadi yuk perbaiki niat kita. Kalau niat kita karena Allah, kita akan menikmati indahnya Islam. Walaupun dalam perjalanannya tidak semulus yang kita bayangkan. Ya, karena dalam mencintai, dalam menyayangi, dalam merasakan keindahan Islam, kalau niat kita karena Allah, kadang nikmat, terasa nikmat, insya Allah. Walaupun tidak semulus perjalanan hijrah ini, ya, walaupun tidak semulus, ya, kalau kita niatnya karena Allah, maka kita tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi. Indah sekali. Kisahnya apa? Kisah tentang sedekah salah alamat, ya, sedekah salah alamat. Jadi dulu diceritakan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki, dia sholat malam
ya, dia sholat malam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan saya bersedekah. Saya ingin bersedekah kepada orang yang tepat. Maka dia bersedekah. Malam itu dia keluar, dia ketemu dengan seorang laki-laki, dia berikan uang itu. Dia berikan uang tadi kepada seorang laki-laki. Besoknya terdengar kabar di kampung itu apa? Semalam ada seorang laki-laki yang apa? Seorang pencuri yang mendapat sedekah. Bayangkan, pencuri dapat sedekah. Pencuri dapat sedekah. Akhirnya sang laki-laki tadi yang ngasih sedekah, aduh, saya salah ini bersedekahnya. Ya Allah, saya pengen sedekah malam ini. Ketemulah dengan orang yang tepat. Akhirnya ketemu lagi malam berikutnya sama seorang wanita. Wanita, dia kasih sedekah. Besoknya terdengar kabar, semalam seorang wanita tunasusila pelacur dapat sedekah. Aduh, salah lagi. Akhirnya hari ketiga, doa lagi, ya Allah, saya pengen sedekah, izinkan saya bersedekah dengan orang yang tepat. Akhirnya dia bersedekah, ketemu dengan seorang bapak-bapak tua. Nah, dia ngerasa udah tepat nih. Dapat kabar besoknya apa? Seorang orang yang sangat kaya raya tapi pelit dapat sedekah malam tadi. 3 kali dia sedekah, gagal semuanya versi kitanya. Pertama sedekah sama pencuri, kedua sedekah sama wanita yang tunasusila, yang ketiga sama orang pelit. Maka kemudian dia malam itu dia berdoa lagi, ketiduran dalam sholat tahajudnya, dia bermimpi. Dia bermimpi apa? Dia bermimpi datanglah suara dari atas langit mengatakan kepadanya, wahai hamba Allah yang salih, sesungguhnya Allah menerima sedekahmu. Di hari pertama kau bersedekah kepada seorang pencuri, kau tahu karena sedekahmu dia tidak jadi mencuri dan meninggalkan maksiatnya malam hari itu. Di hari kedua kau bersedekah dengan seorang wanita tunasusila, karena sedekahmu dia tidak jadi berbuat zina pada malam hari itu. Di hari ketiga kau bersedekah dengan orang yang pelit, yang kaya raya. Ternyata itu mampu menggetarkan hatinya karena sedekahmu dia menjadi seorang yang dermawan dan pemurah. Maka dalam suara itu dikatakan fa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi tidak ada yang salah. Bayangkan, kalau kita dalam hidup ini bersedekah pun kita punya niat yang baik, kemudian kita berubah kita jadi lebih baik, kita tidak akan pernah khawatir. Karena semua yang kita lakukan ini akan kembali kepada diri kita, akan kembali kepada diri kita. Maka satu, yuk perbaiki niat kita. Niat kita karena Allah. Melakukan apapun karena Allah. Lillahi ta'ala. Mendengarkan ini pun karena Allah. Menyampaikan ini pun karena Allah. Kalau karena Allah, kita tidak akan pernah sibuk dengan apa? Dengan orang-orang lain gitu. Mau didengarkan atau tidak, yang penting ini amal soleh. Misalnya begitu kalau saya, ya mau banyak sedikit, nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu di mana dari semua yang mendengar ini boleh jadi melakukan kebaikan. Itu ngalir pahalanya buat kita. Dulu ada seorang kakek-kakek di pesantren, dia punya pesantren banyak, santrinya banyak, tapi dia semangat banget ngajar anak cuma 5 orang. 5 orang anak kecil diajarin alif, ba, ta, sa. Ini kakek punya pesantren, subhanallah, subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap semangat ngajar anak-anak kecil. Ditanya sama santrinya, kok kakek semangat banget ngajarin santri? Padahal cuma 5 orang, sementara kakek ini kakek terkenal, santrinya banyak. Kenapa masih semangat? Apa kata beliau? Nah, saya tidak tahu dari sekian banyak santri mana yang diridhoi Allah. Saya tidak tahu dari sekian banyak orang yang mendengar saya mana yang dicintai Allah. Ini 5 orang anak kecil, saya tidak pernah tahu masa depannya. Allah yang maha menggenggam. Mungkin cuma 5 orang. Tapi mungkin dari 5 orang ini ada yang jadi ulama, yang jadi orang solih. Inilah yang mungkin akan menyelamatkan hidup saya nanti, nak. Masya Allah, inilah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita untuk meluruskan niat agar kita apa? Agar kita bisa bahagia. Baik. Nah, semua kita ini ya, perjalanan hijrah kita. Yang kedua adalah yuk ilmui perjalanan ini biar kita bisa merasakan keindahan Islam. Ilmu, ya. Sudah niatnya baik, senantiasalah menambah ilmu. Semangat nambah ilmu, kawan-kawan.
Rasul punya doa tiap hari, Rasul mendoakan ini. Rasul berdoa tiap hari. Apa doa Rasul tiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kita ulangi sekali lagi. Ini hafalkan karena Rasulullah tiap hari berdoanya ini tiap pagi nih. Ada 3 yang diminta sama Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, terus wa rizqan tayyiba, terus wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu dulu. Bayangkan 3 yang diminta sama Nabi. Yang pertama diminta ilmu dulu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizki yang banyak, rizki yang berkah. Yang ketiga amalan yang diterima. 3 ini didoakan setiap pagi sama Nabi. Nabi minta ilmu yang manfaat, Nabi minta rezeki yang baik, Nabi minta amalan yang diterima. Bayangkan dari 3 ini apa yang pertama kali diminta? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata ilmu yang bermanfaatlah yang bisa mengundang rezeki. Bagaimana mungkin bisa dapat rezeki yang thayyib kalau tidak punya ilmu? Kalau tidak punya ilmu, rezekinya bisa yang diambil yang haram tuh. Kemudian bagaimana mungkin amalan diterima kalau tidak dengan ilmu? Maka ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima. Ini modal nih. Tiap pagi Rasul seakan-akan memulai harinya dengan modal 3 doa ini. Ya Allah, berikan hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Masya Allah. Penting. Karena ilmulah yang membuat orang bisa merasakan indahnya Islam. Ya, saya karunia Allah baru ini, tahadus bin nikmah. Baru 10 kali mengikrarkan syahadat orang lain. Baru 10 kali memandu syahadat kawan-kawan kita yang masuk Islam di pesantren Darul Mahabbah. Jadi macam-macam orang masuk Islam. Macam-macam orang masuk Islam, ya. Orang masuk Islam itu, orang yang dapat hidayah tadi, indahnya Islam, itu rata-rata itu dari dada ke atas. Dari dada ke atas. Maksudnya apa dari dada ke atas? Orang masuk Islam tuh mengenal indahnya Islam dari dadanya. Hatinya dibikin tenang sama Allah. Dek, kenapa kamu masuk Islam? Gak tahu Ustaz, hati saya tenang pas dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang hati itu Ustaz. Kalau dengar Quran, saya dulu bukan Islam, tapi pas dengar Quran, dengar azan, gemuruh hati saya, maka saya tidak kuat. Saya pengen masuk Islam. Banyak tuh. Itu masuk Islam dari dadanya, dari hatinya. Atau dari apa? Dari atasnya, dari dada ke atas. Apa maksudnya? Dari akal. Masuk Islam karena ilmu. Karena ilmu. Banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang kemudian memilih agama Islam sebagai agama yang paling dicintainya, paling dibenarkannya. Karena apa? Karena ilmunya. Dulu ada profesor dari Prancis masuk Discovery Channel, ya. Dia meneliti Raja Fir'aun yang ada di mana? Di piramid. Jadi di piramid itu kan dikubur Fir'aun. Pernah lihat Fir'aun? Belum ya? Nah, nanti main ke Mesir ya. Ada Fir'aun. Dan Fir'aun itu udah hidupnya ngaku jadi Tuhan, matinya juga bikin susah orang. Maksudnya apa? Di dalam piramid, jadi kalau ke kubur, nah saya pernah ke sana tuh ya. Di dalam piramidnya itu kan ada Fir'aun. Jadi untuk masuk ke dalamnya, masuk ke dalam kuburannya Fir'aun tuh dari dalam tuh, dari luar tuh, makin ke tempat kuburnya, makin nunduk, makin sempit, makin seakan-akan kita disuruh sujud sama dia. Kurang ajar memang Fir'aun ini ya. Jadi dari tempat terbuka tuh, dari berdiri, nunduk, sampai ke depan kuburnya, menunduknya kita. Nah, jadi profesor dari Prancis tadi meneliti kenapa ini Fir'aun ini kok dijadikan mumi. Tapi dia heran ada satu mumi, ya, ada satu Fir'aun yang sempurna. Fir'aun ini ya diteliti, ternyata ada kandungan garam. Kok ada garam ini? Ada garam di Fir'aun yang satu ini.
Dia cari di kitab-kitab, buku-buku ensiklopedia yang lain, kok nggak ada ini. Mana ini yang menceritakan ini Fir'aun yang satu ini ada hubungannya dengan garam. Ternyata pas dia buka Al-Quran, dia terkejut. Di dalam Quran surah Al-Qasas diceritakan ada seorang raja Mesir yang mengejar seorang utusan Allah, Musa alaihi salam, lalu ditenggelamkan di Laut Merah, kemudian tubuhnya kemudian mengandung garam. Maka dari itu sang profesor itu masuk Islam. Hanya dalam Quran. Nah, ini masuk Islam lewat dari dada ke atas, dari atasnya berarti fikirannya. Atau kita tahu ada seorang profesor Jerman yang dulu kaget ternyata air laut dengan air sungai di sebuah tempat di Laut Mediterania itu ketika bersatu itu tidak bisa bersatu, ada dinding yang membatasinya. Jadi antara air laut dengan air tawar seakan ada dinding. Dia cari di literasi manapun tidak ada. Tapi ternyata dia terkejut, 1400 tahun yang lalu Quran sudah bercerita tentang ada air antara laut dengan sungai dibatasi. Dan ada dinding yang membatasinya. Dan itu ada dalam Quran surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada air yang kemudian terbatasi, terdindingi. Karena mendengar firman Allah ini, profesor tadi pun masuk Islam. Luar biasa. Jadi orang kalau masuk Islam itu dari dadanya atau Allah sentuh lewat pikirannya, lewat ilmu. Beda kalau orang keluar Islam, mohon maaf. Ya, orang kalau keluar Islam itu bukan dari dada naik ke atas, tapi dari perut turun ke bawah. Dari perut turun ke bawah. Kenapa keluar Islam? Karena perut. Lapar, miskin, kasih aja mie instan, ganti akidah. Banyak orang yang rela ganti akidah karena kemiskinan, diberikan sesuatu yang bisa mengenyangkan perut, dia bisa jadi ganti akidah. Atau dari perut ke bawah, karena kemaluannya, nikah sama yang berbeda keyakinan, akhirnya keluar dia dari keindahan Islam ini. Beda sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah ya. Kita menjadi orang-orang yang kemudian hari ini meletakkan keyakinan bahwa Islam ini agama yang indah. Islam ini tidak melihat masa lalu seseorang, yang dilihatnya adalah justru adalah masa depannya. Jadi jangan pernah takut kawan-kawan, momentum kita Ramadan ini adalah bulan perubahan jadi lebih baik. Ingat, berubah. If you don't change, you will die. Kata seorang presiden Amerika, John F. Kennedy, kalau kau tidak berubah, kau mati. Karena perubahan itu mesti. Maka hari ini berubah, hijrah menuju ke indahnya Islam. Carilah lingkungan yang menguatkan agama kita. Carilah lingkungan yang menebalkan rasa iman kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah something special. Bulan yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Rugi, demi Allah, rugi. Rasul itu orang yang paling lembut. Rasul orang yang paling santun. Rasul orang yang paling sempurna tutur katanya. Tapi kesempurnaan tutur kata Nabi, kelembutannya, kesantunannya menjadi berubah ketika Nabi mengatakan, bodan, celaka dia, rogiba anfun, celaka dia. Jadi tegas kasar Rasul. Kenapa? Siapa yang celaka ya Rasul? Man adroka Ramadan falam yufarlah. Yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang membuat Rasul yang lembut, tiba-tiba nadanya berkeras dan tegas. Karena Rasul mengatakan, celakalah orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi justru tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kawan-kawan semua, yuk. Jadi yang pertama apa? Mulai perbaiki niat kita. Yang kedua apa? Ilmui perjalanan hijrah kita, indahnya Islam ini, biar kita bisa menikmati Ramadan yang mulia ini. Dan yang ketiga, biar perjalanan hijrah, indahnya Islam dan nikmatnya Ramadan semakin terasa. Lingkungan, komunitas yang menguatkan, sahabat-sahabat yang bisa meneguhkan iman, ya. Penting loh punya kawan-kawan, bahwa dalam surga itu nanti orang-orang itu akan terkenang dengan kawan-kawannya dulu di dunia. Ya, masih ingat?
Jadi orang-orang yang masuk surga, kawan-kawan, nanti insya Allah nih, kalau masuk surga, nanti yang dikenang itu salah satunya apa? Kawan-kawan yang soleh di dunia, kawan-kawan soleh di dunia. Jadi dalam riwayat Baihaqi, ya Rasul pernah bercerita bahwa nanti penghuni surga itu dia akan terkenang dengan kawan-kawannya di dunia. Katanya apa? Ya Allah, aina haulaika yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, di mana kawan kami dulu yang di dunia sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, beribadah bersama kami. Mana mereka ya Allah? Kok nggak ada mereka ini di dalam surga? Mana mereka ya Allah? Jadi yang dikenangnya kawan-kawan yang baik. Nggak ada tuh yang dikenang. Ya Allah, mana teman saya yang nonton film Korea sama-sama ya Allah? Mana teman mancing saya ya Allah? Mana temen dugem gue ya Allah, kok nggak ada di sini? Nggak ada yang ditanya begituan. Yang ditanya tuh kawan-kawan yang soleh. Ya Allah, mana kawan mancing saya? Bukan. Kawan-kawan main gaple? Enggak. Yang ditanya tuh, mana kawan yang sholat bersama saya? Mana kawan yang ngaji sama saya? Mudah-mudahan, mana kawan yang sering dengar kajian di Lasrida ya Allah? Mana ya Allah? Kok nggak ada di surga? Apa kata Allah? Ulaika finnar. Mereka yang kau tanya itu di dalam neraka. Kaget dia ya Allah, sedih hati. Dulu sholat bareng, dulu puasa bareng, dulu beramal soleh bareng. Kok dia di neraka? Kita di surga. Sedih ya Allah. Akhirnya kata Allah apa? Akhrijuhum, keluarkan mereka dari dalam neraka itu. Bayangkan kawan-kawan, ternyata kawan-kawan yang soleh itu bisa pergi menjemput kita ke dalam neraka, lalu menolong kawan-kawannya tadi di dalam neraka. Ya Allah, pas dilihat di dalam neraka, kawan-kawannya tadi yang masuk neraka hitam semuanya dibakar api neraka. Pokoknya hitam-hitam banget, dibakar api neraka. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penghuni neraka tuh hitam. Hitam, ya Allah. Para ulama mengatakan penghuni neraka itu ada dua. Ada ashabul khuruj, penghuni yang dikeluarkan dari dalam neraka nanti masuk ke dalam surga. Ada ashabul khulud, penghuni yang justru dia kekal selama-lamanya di dalam neraka, ya Allah. Subhanallah, ya. Jadi yang dikeluarkan tuh yang mana? Yang dikeluarkan dari neraka adalah yang ada keimanan di dalam hatinya karena ditolong oleh sahabat-sahabatnya yang soleh. Maka kawan-kawan penting punya kawan-kawan yang soleh. Seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang sangat terkenal, beliau ketika membaca hadis ini menangis tuh. Yang dikenangnya apa? Dia katakan sama muridnya, illam tajiduni fil jannah fas'alu anni. Jikalau nanti kalian tidak berjumpa denganku di dalam surga, bertanyalah kepada Allah di mana saya. Mungkin saya sedang membutuhkan pertolongan kalian. Luar biasa. Maka kawan-kawanku yang baik, ya, penuhi hidup kita dengan indahnya Islam, dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang bisa menyelamatkan kita, kawan-kawan yang bisa menolong kita, lingkungan yang meneguhkan iman kita. Udahilah. Janganlah berteman dengan orang-orang yang justru merusak iman kita, kawan-kawan yang justru mengotori hati-hati kita. Lebih baik cari kawan-kawan yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Nggak rugi, nggak rugi. Punya kawan-kawan terbaik itulah yang justru akan kita harapkan. Di dunia dia membahagiakan, di akhirat dia menyelamatkan. Ya, indahnya Islam bersama dengan orang-orang yang paham akan indahnya kemuliaan agama ini. Masya Allah, tabarakallah. Hah? Nggak ada suara? Bagi sana ada suaranya enggak? Ada yang mungkin Sri Mulyani kayaknya itunya mungkin aktif ya. Gitu. Yuk, jika kita melakukan perjalanan hijrah jadi lebih baik. Yuk, jadi pribadi yang memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Waktu boleh sama,
tapi hasil berbeda, ya. Waktu boleh sama, tapi hasil berbeda. Waktu sama-sama 30 hari bulan suci Ramadan atau 29 hari, tapi hasilnya beda. Apa yang membuat kita beda? Kita melakukan akselerasi, kita melakukan percepatan, kita punya kawan-kawan terbaik, kita punya acara-acara yang menguatkan, kita punya sesuatu yang tidak sama dengan hal-hal yang dilakukan orang lain. Begitu. Sepertinya di forum pertanyaan sudah banyak komentar tentang tidak ada suaranya. Tes. Di Jelas. Gofar, di Siti Amalia juga tidak ada suaranya. Ya, ada kok kata Ilah. Berarti jelas, oke, jelas sekali. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu materi yang saya bisa sampaikan. Ya, ada waktu sekitar 15 menit menuju 15 atau 19 menit menuju ke jam 3, ya, insya Allah. Kami jam 3 ini ada kegiatan namanya ngabakso. Ngaji asyik bareng akhwat ikhwan soleh. Ngabakso. Jadi kita ngumpulin semua anak-anak muda nih di Bangka Belitung, kumpul bareng-bareng. Ini sudah edisi ketiga, ya. Bulan Ramadan ngabuburit sambil ngabakso. Disiapkan baksonya gratis, ya, asal tidak boleh nambah 2 kali, nanti nggak cukup modalnya. Ini gratis soalnya, ya. Ngabakso, ngaji asyik bareng akhwat ikhwan salih. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi kawan-kawan semua. Kami kalau bulan kemarin kegiatannya tokso dengan para penghafal Quran di pesantren Darul Mahabbah. Ada orang umur 25 tahun baru mulai ngapal Quran, tapi alhamdulillah 5 bulan hafal 30 juz Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berubah. Ini yang hafal 30 juz umur 25 tahun itu dulu anak-anaknya ya masa mudanya ya seperti kebanyakan lah. Seperti orang-orang yang ya kerja hura-hura, pacaran segala macam. Tapi ternyata memang tidak ada kata terlambat untuk berubah. Menutup kajian ini, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan. Oke? Jangan hakimi orang, jangan vonis orang, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan. Jangan nilai orang, jangan hakimi orang, jangan vonis orang, karena tugas kita bukan menilai dosa orang. Tugas kita adalah menilai dosa diri kita sendiri. Makin sibuk memperbaiki diri, makin Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Makin sibuk memberikan yang terbaik, maka mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berkah dalam hidup kita. Yuk, berubah jadi lebih baik. Yuk, lakukan hijrah yang luar biasa. Yuk, nikmati indahnya Islam dan nikmati Ramadan yang mulia. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Abang, terima kasih banyak. Dan tadi ya, semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh dan solehah yang mengumpulkan kita kembali nanti di surga. Amin ya Allah. Baik, ini sudah ada 2 orang yang raise hand, Abang, yang sudah siap bertanya. Mungkin kita langsung dipersilahkan ke Kak Ahmad. Kak Ahmad, mungkin silakan di open mic-nya, kemudian silakan untuk bertanya kepada Abang Kemas. Gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustadz, mungkin beda perihal tema hari ini mungkin pertanyaan saya ya. Boleh nggak Pak Ustadz? Oh, bisa saya jawab. Bisa tanya sama silakan Bang Ahmad. Nih, tahu saya sholat witir kan sholat nukib. Jadi puasa kita itu sehabis sholat tarawih itu kan pasti sholat witir tuh Pak Ustadz. Ketika kita sehabis sholat tarawih dan sholat witir itu kita istirahat kan otomatis, kita tidur, sehabis bangun
mungkin kita mempersiapkan buat sahur, kita sholat tahajud nih Pak Ustadz. Habis sholat tahajud kita harus tutup lagi sholat witir, apakah enggak Pak Ustadz? Terima kasih, mungkin itu saja Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Kang Ahmad bertanya terkait masalah fikih. Ya, yakni sholat witir. Witir artinya apa? Witir artinya ganjil. Ya, makanya sholat witir itu sholat yang ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat. Pertanyaannya kemudian, di bulan Ramadan, kita kan sholat tarawih. Lalu kalau sholat tarawih berjamaah kan bersama imam selesai witirnya. Nanti kita bangun malam, kita pengen sholat lagi. Sementara witir itu kan penutup dari sholat malam. Apakah perlu kita sholat malam lalu kita tutup lagi dengan witir? Maka pertanyaan ini saya jawab dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi, silakan sholat lagi tahajud, perbanyak lagi sholat yang lainnya, tapi witirnya cukup 1. Cukup malam tadi. Penutupnya bermakna adalah penutup dari sholat tarawih malam itu. Dan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, kana sallul lail, dia seperti sholat sepenuh malam. Makanya dianjurkan 1, kalau sholat berjamaah, sholatlah selesai bersama dengan imam. Ya, imamnya 11 rakaat, sampaikanlah 11 rakaat bersama dengan imam. Kalau mau nambah lagi nanti nambah di rumah, mau 23. Kayaknya Ahmad ini nambahnya 46 kelihatannya. Levelnya banyak ya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi begitu ya. Tidak usah ditutup lagi dengan witir. Karena Rasul mengatakan la witrani, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Boleh disolat diperbanyak wa fi asharihim yastaghfirun. Kalau kemudian mau menutupnya, perbaiki tutupnya dengan doa dan perbanyak istighfar di waktu sahur. Karena dalam Quran wa fi asharihim yastaghfirun. Di waktu sahur perbanyak istighfar. Tapi sedihnya justru di waktu sahur orang jarang istighfar. Banyaknya apa? Ketawa. Karena banyak acara-acara lucu di waktu sahur. Nah inilah orang-orang menghilangkan esensi dan keberkahan waktu sahur. Orang dulu waktu sahur tuh banyak taubatnya, banyak istighfarnya. Sekarang ini orang-orang sekarang justru di waktu sahur berbanyak ketawa-ketawanya. Mudah-mudahan Allah menjaga Ahmad, memberkahi umur Ahmad, menjadikan Ahmad hamba Allah yang dicintai, anak yang salih, menjadi jalan surga untuk orang tuanya. Makasih pertanyaannya, barakallahu fiik. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk Kak Ahmad ya. Luar biasa tentang witir gitu ya. Selanjutnya ini ada Teh Yayu. Bang ingin bertanya juga, silakan Teh Yayu untuk open mic ya. Bismillah, sebelumnya suara saya terdengar Ustadz? Terdengar. Jelas, nyaris tak terdengar. Itu iklan, salah. Terdengar ya? Teh Yayu, mangga. Iya Ustadz, izin bertanya. Saya itu kan dari awal saum sampai sekarang itu memang kegiatan kampusnya padat ya Ustadz. Di pekan pertama UTS, terus sekarang ada delegasi kampus gitu. Jadi memang mempersiapkan sibuk gitu Ustadz, sampai tengah malam gitu kadang. Nah, di awal-awal kayak misalkan baca Quran dan lain sebagainya tuh hari pertama, kedua, ketiga masih aman Ustadz. Tapi kesini tuh udah nggak aman gitu. Mungkin ditambah juga sama datang bulan ya Ustadz. Jadi kadang sehari tuh nggak baca gitu. Tapi di tengah saya mempersiapkan untuk UTS sama misalkan sekarang buat persiapan delegasi kampus tuh kayak saya masih mikirin gitu, kenapa ya kok nggak bisa sempat ngaji gitu, atau nggak sempat bantuin mama gitu. Tapi kalau itu emang orang rumah jarang mau dibantu gitu sama saya gitu, jadi emang nggak kepegang gitu, kayak sahur sama buka juga emang nggak pernah dibantu gitu, nggak pernah mau dibantu gitu. Kalau itu cuman saya lebih kayak ke itu saya begitu. Nah, pertanyaannya itu apa saya dengan aktivitas saya itu juga mendapat apa ya, kan saya puasa sesuatu yang baik gitu, apakah itu termasuk kebaikan juga gitu, apa gimana Ustaz? Soalnya kalau misalkan saya lepas itu ya begitu Ustaz, apakah masih dihitung sebagai kebaikan gitu? Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya coba jawab Teh Yayu. Masya Allah tabarakallah.
kita pahami bahwa setiap kita punya fungsi, punya amanah, punya peran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Teh Yayu amanahnya saat ini ya sebagai seorang yang dengan amanah kuliahnya, ya mau tidak mau ya itulah tugasnya. Ada orang yang bekerja, dia bekerja banting tulang, peras keringat di bulan suci Ramadan. Bukan dia tidak mau beribadah, tapi karena memang ada kewajiban yang harus dia tunaikan, mencari nafkah untuk anak istrinya. Seperti saya juga ada amanah di bulan suci Ramadan. Kalau disuruh milih, saya lebih baik memilih untuk tidak ceramah. Saya lebih senangnya ya di masjid, baca Quran, belajar seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam satu kali Ramadan tuh 60 kali hatam Qurannya. Iya kan? 60 kali hatam Quran. Pengennya begitu. Tapi ingat, ternyata setiap orang punya amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunaikan. Dan salah satu kewajiban orang yang diberikan amanah adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dia penuhi akad-akad itu. Ya, bekerjalah. Kuliahlah. Dan itu adalah bagian dari cara kita mengisi Ramadan ini dengan baik. Saya ngisi di instansi, saya sampaikan, bapak-bapak ini boleh jadi pengennya libur. Mengisi Ramadannya dengan amal-amal salih, dengan amal-amal seperti puasa yang baik, kemudian baca Quran, sholat yang diperbanyak. Tapi kami tidak bisa, Ustadz. Kami harus nyari nafkah, kami bekerja di instansi, bekerja sama orang. Kata saya apa? Saya ingat hadis Rasulullah SAW. Dosa itu ada yang tidak diampuni dengan puasa. Ada yang tidak diampuni dengan sholat. Ada dosa yang tidak diampuni bahkan dengan haji. Tapi dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-humumu bitalabil ma'isyah. Dengan letih lelahnya dia mencari nafkah. Kalau dianalogikan dengan apa yang dilakukan oleh Teh Yayu. Teh Yayu punya kesibukan luar biasa. Dan ini bukan kita yang meminta. Ini amanah yang diberikan oleh institusi tempat kita belajar. Sehingga kita harus menunaikannya. Tersebutlah kemudian ada amanah. Orang tua harus menunaikan ini. Maka insya Allah. Jawaban pertama. Insya Allah ini amal salih. Ini amal salih. Lakukan dengan ikhlas. Tugasnya lakukan dengan baik. Justru makin semangat bulan Ramadan melakukan itu. Yang kedua, terkait dengan ibadah yang tidak maksimal dalam tanda kutip nih ibadahnya nih seperti baca Quran, seperti hal-hal lain yang bisa dilakukan orang yang punya keluangan waktu ya. Maka percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup, menguji di antara kamu siapa yang ahsanu amala, paling baik amalnya. Teh Yayu, paling baik amalnya, bukan paling banyak. Mungkin Teh Yayu bacanya tidak banyak, tapi baik. Mungkin istighfarnya nggak sampai 100 kali, tapi sekali istighfar, berlinang air mata taubat 3 kali, itu jauh lebih berkualitas ketimbang banyak istighfar, tapi tidak ada bekas. Mungkin baca Quran terbatas, tapi setiap baca Quran itu syahdu, nikmat, ya Allah. Tidak bisa menikmati Ramadan dengan banyak ibadah, tapi ingat, ibadahnya bukan perkara banyaknya. Karena Allah tidak mengatakan aktsaru amala, aksar banyak artinya, tapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi dengan keterbatasan waktu yang Allah berikan, di waktu-waktu yang begitu padat dan kesibukan dengan amanah ini, jadikan ibadah kita walaupun sedikit, tapi berkualitas. Ingat, walaupun sedikit, tapi berkualitas. Maka yang ketiga, istiqomahlah walaupun sedikit. Setidaknya sehari walaupun tidak banyak baca Quran, minimal 10 ayat. Begitu, istighfar dijadwalkan minimal 10 kali. Setidaknya kita punya jadwal istiqomah walaupun sedikit. Makanya kata Nabi, sebaik-baik amal, ingat nih, sebaik-baik amal adwa muha wa imqalla. Dia sedikit ya yuk, tapi dia terus menerus, dia rutin gitu, disertai dengan aktivitas dia yang padat, tapi dia tidak melupakan ada sisi-sisi kebaikan walaupun sedikit ya. Semoga Allah memudahkan Teh Yayu dengan segala aktivitasnya. Ini amal baik, kesolihan. Allah jadi kebaikan. Syukran Ustaz. Ya. Afwan. Ya, alhamdulillah. Itu tadi pertanyaan dari Teh Yayu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Teh Ilah di kolom chat gitu, Abang. Jadi kesimpulannya memang mungkin setiap orang punya jalan surganya masing-masing ya, Bang ya. Jadi ya.
Nah, mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan surga yang terbaik tentunya. Alhamdulillah Abang sepertinya sudah sedikit lagi waktu asar. Ya. Sebentar lagi jam 3 karena Abang harus ngebakso ya Bang ya. Jadi ngebakso. Tapi ini ada pertanyaan dari Teh Nurfani satu lagi nih. Oh iya. Boleh mungkin satu lagi ya Bang ya? Nggak apa-apa. Nah, karena udah di chat di sini ya tentang duta Islam ya. Betul. Duta Islam ketika hijrah ke Madinah, sebelum hijrah yaitu Mus'ab bin Umair, benar. Lalu kemudian apakah tempat berhijrah sebelum Madinah, Habasyah dan Taif ada peran yang sama perwakilan sahabat? Oh ya, baik. Kalau di Madinah memang Mus'ab bin Umair yang pertama kali diutus sebagai duta Islam pertama. Tepatnya namanya waktu itu kan bukan Madinah tapi Yathrib ya. Dan saat itu Mus'ab menjadi orang yang pertama kali menyampaikan keindahan Islam kepada warga Madinah. Makanya Madinah siap karena orang-orang pentingnya, tokoh-tokohnya salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, itu pemimpin orang Madinah. Dia masuk Islam, maka semua pengikutnya masuk Islam. Masya Allah. Berbeda dengan di Taif. Kalau di Taif, Rasul tidak mengutus, tapi Rasul berangkat bersama dengan anaknya, anak angkatnya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Anak angkat Nabi yang hampir namanya diganti bin Muhammad. Maka Allah turunkan surat dalam Quran ayat tidak boleh mengganti nama nasab dengan bapak angkat. Dia adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Harithah dulu saking sayangnya Nabi ya, Nabi pernah mengatakan huwa yarithuni wa yarithuhu. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Namanya Zaid bin Muhammad. Tapi ternyata Allah melarang, tidak boleh memanggil panggilan nasab kepada bapak angkat sekalipun. Nah, kalau di Taif Nabi langsung berangkat bersama dengan Zaid bin Harithah, dan ketika di Taif satu-satunya yang masuk Islam cuma satu orang. Sedih ya. Jadi ke Taif itu cuma satu orang yang masuk Islam. Siapa dia? Nah, Masya Allah, saya karena pernah berada di Taif, Masya Allah, saya 3 kali ke Taif. Jadi ketika Nabi dilempari di Taif itu, beliau berlindung di pohon anggur, ya pohon anggur. Tiba-tiba ada seorang budak. Budak itu namanya Addas. Addas itu kemudian membawakan minuman. Pas dia bawa minuman, Nabi SAW mengambil minuman tadi, lalu mengucapkan Bismillah. Nabi dalam keadaan berdarah mengucapkan Bismillah. Kaget Addas. Kata Addas, kamu ini siapa? Baru kali ini aku lihat kau baca mantra seperti itu dengan nama Allah. Kata Nabi, saya Muhammad. Oh Muhammad. Orang mana? Orang Mekah. Kamu siapa? Kata Nabi, saya Addas. Addas dari mana? Dari Minawa. Minawa dari daerah Jordania. Begitu jauh. Lalu kata Nabi, saya punya saudara di Minawa. Kata Nabi Muhammad, siapa namanya? Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Addas kaget, kok Nabi bisa tahu sama Yunus alaihi salam? Maka saat itulah Addas kemudian percaya dia adalah utusan Allah. Maka Addas bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tempat Addas mengucapkan Islam hari ini dijadikan masjid. Nama masjidnya Masjid Addas. Dan alhamdulillah saya pernah 2 kali sholat di sana. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa sholat di Masjid Addas. Ya. Sementara yang di Habasyah, Nabi melakukan perintah kepada sahabat untuk pergi ke Habasyah 2 kali. Dua kali. Ya. Diutus duta pertama namanya Utsman bin Makhzum. Sahabat Nabi. Lalu balik lagi Utsman ini ke Mekah karena dapat kabar hoax. Bahwa di Mekah orang-orang Islam, orang-orang kafir, Quraisy, di hoax itu udah ada sejak zaman dulu. Kata orang-orang Quraisy ini sudah banyak yang suka masuk Islam. Akhirnya Utsman bin Makhzum balik lagi ke Mekah. Ternyata pas di Mekah justru nggak ada orang-orang kafir Quraisy yang membela Islamnya. Nah, berangkat lagi ke Habasyah, diutus duta yang kedua. Namanya siapa? Orang yang paling mirip sama Nabi. Kata Nabi ini, kamu ini orang yang paling mirip. Wajahnya, perangainya, akhlaknya. Nah, ini belajar sirah ya. Siapa dia? Kakak dari Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Ja'far. Ya, itulah. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah. Senang hatur nuhun. Jazakumullah khair. Kang Isan, mangga semuanya. Mohon maaf lahir batin. Tidak bisa berlama-lama. Mau ngabakso. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abang Kemas, Ustadz Kemas yang sudah menyampaikan
materi pada kajian kita pada hari ini. Abang, sebelum Abang pamit, kita berdoa dulu, Abang, mungkin bisa dipimpin oleh Abang. Masih di mute, Abang? Mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha melihat dan maha menyaksikan kami, wahai yang maha mengumpulkan kami di majelis ilmu saat ini. Ya Rabb, di bulan Ramadan penuh berkah ini, Kau mengumpulkan kami sebut namamu, kami panggil nama Rasulmu, kami mohon padamu ya Allah. Jadikan saat ini menjadi saat Kau kabulkan semua doa-doa kami. Terima semua amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi bulan Kau tuntun kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bisa menjadi bahagia ya orang tua kami ya Allah, menjadi jalan surga buat orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan di bulan ini Kau ubah ya Allah sikap-sikap buruk kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih indah ya Allah, menjadi pribadi yang istiqomah. Kami ingin jadi hamba-Mu yang istiqomah dalam ketaatan. Tuntun masa muda kami dalam kebaikan ya Allah. Lindungi kami dari pergaulan yang menyesatkan. Kami mohon padamu ya Allah. Jadikan nanti saat kami ditanya di akhirat, saat kaki kami tidak boleh melangkah sampai ditanya tentang 4 perkara, termasuk masa muda kami bisa menjawab, masa muda ini kami habiskan di jalan-Mu, berlelah-lelah karena-Mu, mencari sesuatu yang Kau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa ibu ayah kami. Maafkan kami yang belum bisa membalas kebaikan mereka. Kami mohon padamu yang masih hidup, berkahi umur orang tua kami. Mudahkan rezeki halal berkah untuk mereka ya Allah. Jauhi dari kesulitan, berikan ke jalan kemudahan. Ya Allah, orang tua kami yang sedang sakit, angkat sakitnya. Yang sedang sulit, berikan jalan keluar dari kesusahan. Khusus untuk yang sudah wafat ya Allah, berikan nikmat kubur kepada orang tua kami. Lapangkan alam kuburnya. Beri cahaya ya Allah. Jadikan doa-doa kami sampai kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan siapapun yang menyimak ini ya Allah, Kau kabulkan doa-doanya. Silakan semua berdoa dulu masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sampaikan siapapun hajat yang meminta ini ya Allah. Amin ya Allah. Sampaikan cita-cita semua yang berminta ini ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, jikalau hadir di tempat ini, di majelis ini, di Zoom ini ya Allah, yang sedang sakit, angkat sakitnya. Jikalau ada yang sedang diuji dengan kesulitan, beri kemudahan ya Allah. Jikalau ada yang terbelit sesuatu yang berat, maka berikan jalan keluar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi dari fitnah zaman, fitnah cinta yang menggelincirkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair, makasih banyak. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bang Kemas sudah mengisi siang hari kita dengan luar biasa gitu ya, penuh manfaat gitu ya. Bagaimana menyampaikan tentang perjalanan hijrah, kemudian indahnya Islam dan juga nikmatnya di bulan Ramadan. Ramadan kini di depan mata, semua keberkahannya semakin begitu nyata. Kita yang terbiasa menjalaninya dengan senyuman, kita yang terbiasa menikmati segalanya dalam kehangatan. Namun, tidakkah kita lihat bagaimana mereka yang dalam keterbatasan, mereka yang begitu indah ketika tersenyum dalam riang. Sungguh, ada banyak adik-adik yatim yang harus kita bahagiakan. Karena kemuliaan Anda, hadiahkan mereka sejuta senyuman. Ramadan, saatnya bahagiakan yatim. Ramadan, saatnya bahagiakan sesama lagi.